Polandia, Lituania terseret konflik dengan Rusia. Amerika Serikat dituding jadi dalangnya. Jokia Kaliningrado blokada nevyksta. Tiesiog nuo praėjusio savaitgalio įsigaliojo sankcijos daliai prekių, kurios yra įtrauktos į vadinamąjį sankcijų paketą, konkrečiai plienui ir juodiesiems metalams. Ir atitinkamai apie tų sankcijų taikymą buvo informuoti geležinkelių klientai ar sutarčių šalys. Taip pat yra su bandymas dramatizuoti situaciją. Dėl to, kad jeigu mes pažiūrėtume bendrasias tas apimtis tranzito per Lietuvą, tai sankcionuotų prekių, kai jau įsigalios visa apimtimi, tai bus mažiau negu pusė. Tai reiškia, kad jokios blokados nėra, jokio uždarimo nėra, tranzitas vyksta, žmonių tranzitas vyko ir vyks. Nebent Europos komisija nuspręstų kažkaip tai kitaip ir per darybas dėl pagrįstų sankcijų kažkokių, bet kol kas tokių ženklų aš nematau. Turut berpartisipasinya Lituania dan Polandia dalam konflik Ukraina dinilai berhubungan dengan Amerika Serikat yang disebut-sebut secara sengaja memprovokasi Rusia. Dikutip Forbes.id dari laman RIA Novosti pada Kamis 23 Juni 2022, tudingan ini berhubungan dengan pembatasan transit ke negara Kaliningrad yang diberlakukan Lituania. Menurut wartawan Chile, Gonzalo Lopez, Amerika Serikat berada di balik keputusan ini. Menurut analisis yang dipaparkan oleh Lopez, Amerika Serikat sengaja mendorong kebijakan itu diberlakukan demi menyulut konflik di wilayah Lituania. Bersama NATO, provokasi ini dilakukan dengan tujuan agar Rusia mempertahankan wilayah Kaliningrad lalu memicu konflik. Lopez kala itu berpendapat bahwa hanya dengan cara ini Amerika Serikat dapat mengalihkan perhatian penduduknya dari inflasi tinggi dan krisis ekonomi. Analisis ini dipublikasikan usai minggu lalu kereta api Lituania memberi pengumuman bahwa akan menghentikan transit barang ke wilayah Kaliningrad. Keputusan ini diambil berdasarkan sanksi yang diberlakukan oleh Uni Eropa yang diberlakukan mulai 18 Juni. Menurut Gubernur wilayah Kaliningrad, Anton Alikanov, menyebut bahwa pembatasan transit ini akan mempengaruhi 40–50% dari barang yang beredar sehingga dikhawatirkan akan mempersulit perekonomian di wilayah tersebut. Menanggapi keputusan Lituania ini, juru bicara kepresidenan Dmitry Peskov mengatakan bahwa keputusan yang diambil oleh Lituania tidak sah di mata hukum dan akan ditanggapi dengan tindakan oleh Rusia. Apa yang diusung oleh Peskov merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat sekitar tahun 2000-an, di mana Lituania sepakat untuk tidak mengganggu pasokan ke Rusia untuk masuk ke Uni Eropa. Uni Eropa panik cari pasokan batu bara usai Rusia pangkas pasokan gas. Sejumlah negara anggota Uni Eropa kini sibuk mencari sumber energi alternatif usai Rusia memangkas pasokan gasnya ke kawasan tersebut. Moskow bahkan berencana menghentikan aliran gas sepenuhnya pada Agustus 2022. Beberapa negara anggota UE seperti Jerman, Italia, Austria, dan Belanda kini saling berebut pasokan batu bara untuk menyalakan kembali pembangkit listrik tenaga uap mereka. Menteri Iklim dan Energi Belanda, Rob Jetten, pada hari Senin 20 Juni mengatakan bahwa Belanda akan mengubah undang-undang yang mengharuskan stasiun berbahan bakar batu bara beroperasi pada kapasitas maksimum 35%. Jerman dan Austria mengumumkan penyalaan darurat pembangkit batu bara kapur pada Minggu 19 Juni setelah di hari yang sama Rusia memotong kapasitas dan pipa Nord Stream 1 sebesar 60%. Negara-negara UE lainnya termasuk Italia diperkirakan akan mengikuti Jerman untuk kembali mengoperasikan PLTU tenaga batu bara. Pipa yang mengalir melalui Laut Baltik ke Jerman adalah salah satu saluran utama untuk gas Rusia ke Eropa. UE khawatir Rusia memotong pasukan lebih lanjut sebelum musim dingin tiba. Negara-negara anggota menghadapi tekanan ekonomi yang meningkat karena kekurangan energi. Dengan patokan harga gas Eropa naik lebih dari 50% dalam seminggu terakhir, gas menjadi 6 kali lebih mahal dibandingkan sebelum pandemi. Afrika Selatan menjadi rujukan sejumlah negara UE sebagai penyuplai batu bara mereka. Sepanjang 5 bulan terakhir, terhitung sejak Januari hingga Mei, UE telah mengimpor batu bara dari Afrika Selatan 40%, lebih banyak dari jumlah impor mereka sepanjang 2021. Salah satu terminal ekspor batu bara terbesar di Afrika Selatan, Richards Bay Coal Terminal, mengirim 3,24 juta ton batu bara ke negara-negara Eropa pada akhir Mei tahun ini. Angka ini setara dengan 15% dari keseluruhan ekspor RBCT atau naik dari 2,32 juta ton pada 2021. Secara total, RBCT mengekspor 22,06 juta ton batu bara dalam 5 bulan pertama tahun 2022. Menurut catatan
Belanda mengimpor batu bara sebanyak 1,20 juta ton terhitung sejak Maret, April, dan Mei, dengan volume yang meningkat setiap bulannya. Permintaan dari Belanda merupakan permintaan terbesar nomor 4 yang diterima oleh RCBT, menyumbang 5,76% dari total volume ekspor. Sementara itu impor batubara Perancis dari RBCT melonjak hampir 7 kali lipat dari hanya 68.000 ton sepanjang 2021 menjadi 464,43.000 ton sepanjang tahun ini. Spanyol, Polandia, dan Jerman tidak mengimpor batubara dari RBCT tahun lalu. Namun, dalam 5 bulan pertama tahun ini, Spanyol telah mengimpor 355,25.000 ton, Polandia 181,53.000 ton, dan Jerman 157,38.000 ton.